Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dalam perjalanan menuju ke Rembang dari arah Blora, kita melewati jalan yang begitu panjang sekali dan akan melewati daerah Mantingan yang sangat terkenal dengan kolam renangnya dan banyak hewan seperti rusa di sana. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti kalau sudah sampai akan saya ceritakan kenangan indah bersama rusa. Oke, ya. Oke, sambil jalan akan saya ceritakan mengenai Mantingan. Ya, ada beberapa legenda desa atau suatu cerita mitos yang terdapat di desa tersebut. Yaitu adalah salah satunya adalah larangan yang masih ditaati oleh warga Mantingan. Bermula dari zaman dahulu ketika maling kopo atau maling gentiri oleh musuhnya. Mereka berlari hingga tertangkap di pemakaman atau tugu pos yang saat ini bernama tugu pos ya. Sebelum dibawa pergi, mereka berpesan seomben nek dadi rajane zaman desa iki tak jenengke Mantingan. Jadi artinya suatu saat jika dadi suksesnya zaman desa ini akan saya namakan Mantingan, yaitu adalah singkatan dari montang manting iso mangan. Ini berasal dari ketika berlari memanting dikejar-kejar musuh tapi mereka masih bisa bertahan hidup. Selain itu juga mereka juga melarang warga tugu pos untuk tidak menanam lompong dan kedelai. Apabila ini dilanggar akan terjadi pageblok atau wabah penyakit. Mereka berpesan seperti itu karena sebelum tertangkap mereka keserimpet atau kesandung oyot pimang yang mengakibatkan mereka tidak menyadarkan diri dan terjatuh, setelah itu tertangkap. Seperti yang telah diceritakan oleh para sesepuh desa, keadaan desa Mantingan tidaklah semaju sekarang. Hutan Mantingan dulu sangat lebat, penerangan listrik belum ada, bahkan kolam renang yang menjadi pusat wisata orang-orang luar daerah tidaklah sebagus sekarang. Semuanya belum tertata dengan baik, banyak sekali loji-loji bekas rumah Belanda atau pesanggerahan yang berada di desa Mantingan, yang masih bisa dilihat sebagai bukti sejarah tempo dulu. Meski demikian, zaman dulu sarana transportasi sudah sangat ramai. Apalagi sejak dibangunnya stasiun kereta api pada tahun 1898. Lama-kelamaan banyak sekali orang-orang dari luar desa Mantingan, terutama para pedagang yang singgah di desa Mantingan, yang singgah untuk menawarkan dagangannya. Pada saat itu struktur pemerintah tidak begitu jelas, hingga sekitar tahun 1918 desa Mantingan dipimpin oleh seorang lurah atau kepala desa yang bernama Joyo Suwito dari Kecamatan Bangkle, Kabupaten Blora tahun 1918 sampai 1938 yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Joyo. Selanjutnya Sutrisno dari tahun 1938 sampai 1945 dan dilanjutkan oleh Wakijan yang berasal dari Medang, Kabupaten Blora dari tahun 1945 sampai 1955. Semua lurah-lurah tersebut tidaklah dipilih melalui pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa Mantingan, melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah, sehingga lebih dikenal dengan sebutan lurah bayangan. Satu sejarah yang tidak dapat dilupakan, sekitar tahun 1945 sampai 1949 tentara Jatikusumo dari Tuban singgah di pemandian atau pesanggerahan dan sekarang yang lebih dikenal dengan wahana wisata Mantingan untuk bergerilya melawan penjajah Jepang dan Belanda. Pada periode 1 Juni 1946
sampai 1 Maret 1948 di tempat sejarah ini Divisi 5 Ronggolawe dibentuk oleh Jatikusumo, kemudian berpindah ke Cepu untuk menghadapi agresi militer Belanda II dan pemberontakan PKI Madiun 1948. Ya, itu sebuah cerita dari sejarah Mantingan dan legenda desa, terbentuknya desa Mantingan. Sambil jalan, sambil menikmati perjalanan dan pemandangan, walaupun tadi cerita sedikit menarik ya, banyak sejarah-sejarah yang terdapat di Mantingan ini. Oke, lanjut dulu ya, gas.